Kita lanjutkan kembali menentukan volume sebuah balok yang volumenya adalah 72 cm3. Kamu disuruh menghitung luas permukaan minimal yang dapat dimiliki oleh balok tersebut. Gambar balok seperti pada gambar ini memiliki panjang, lebar, dengan tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi. Perhatikan gambar berikut ya. Diketahui volume balok adalah 72 cm3, di mana volume balok adalah P kali L kali T adalah 72. Untuk mendapatkan luas permukaan minimal, maka diperoleh pola penjumlahan kebalikan dari ukuran balok tersebut, yaitu 1 per P ditambah 1 per L tambah 1 per T. Sama dengan, karena penyebutnya berbeda-beda, maka kita kalikan penyebutnya. P dikali L kali T, PLT. Ya, PLT dibagi P adalah LT dikali 1, jadi LT. Ditambah PLT dibagi L adalah PT. PT dikali 1, PT. PLT dibagi T adalah PL. Dikali 1 adalah PL. Jadi PL tambah PT ditambah LT dibagi PLT. Nilai terkecil dari jumlah kebalikan ukuran balok tersebut diperoleh jika nilai PLT terbesar atau maksimum atau nilai-nilai PL dan T adalah sama atau mempunyai selisih minimal dari 3 bilangan tersebut, dan apabila 3 bilangan tersebut dikalikan sama dengan 72, yaitu P-nya 6, L-nya 4, dan T-nya 3 tadi ada di soal ya. Dengan demikian luas permukaannya adalah L sama dengan 2 kali PL ditambah P tambah LT sama dengan 2 kali 6 kali 4, 6 kali 3 tambah 6 kali 4 kali 3 adalah 108. Jadi luas permukaan minimal yang dapat dimiliki oleh balok tersebut adalah 108 cm persegi. Contoh selanjutnya adalah susunan kubus yang berpola ya. Di sini seperti sebuah segitiga tapi ditumpuk ya kubus-kubusnya. K1, K2, dan K3. Dengan banyaknya susunan kubus pada K1, K2, dan K3 dan seterusnya semakin bertambah dengan pola susunan seperti pada gambar di atas. Berapa banyak susunan kubus pada pola berikutnya atau K4 nanti? Berapa banyak susunan kubus pada K10? Nanti ada di sini ya, K10 itu berapa? Banyak susunan kubus pada K1 adalah 4 kubus tadi ya. Tumpuknya kan ada 4 ya. Susunan kubus pada K2 adalah 9 kubus. Banyak susunan kubus pada K3 adalah 16 kubus. Berarti polanya gimana? Kalau 4 kubus artinya 2 kali 2 atau 2 kuadrat. Berarti 1 tambah 1, karena 2 kan 1 tambah 1 dikuadratin. Kalau 9 kubus 3 kali 3 atau 3 kuadrat atau sama dengan 2 tambah 1 dikuadratin. Kalau 16 kubus 4 kali 4 berarti 4 kuadrat sama dengan 3 tambah 1 dikuadratin. Kalau K4 berarti 25. 25 berarti 5 kali 5 berarti 5 kuadrat ya. 4 tambah 1 dikuadratin ya, jadi 4 tambah 1 kuadrat kubus. Berarti rumusnya gimana? N 1, 2, 3, 4 itu kan N ya, N ditambah 1, semua tambah 1 dikuadratin. Kalau gitu, kalau rumusnya bentuk umumnya berarti KN sama dengan 1 dikuadratin. Berarti kalau K4 adalah 4 tambah 1 dikuadratin 5 kuadrat berarti 20 kubus. Kalau K10 10 tambah 1 dikuadratin 11 ya, 11 kuadrat kan 121. Sekarang kita menentukan volume prisma. Prisma itu kalau prisma segitiga dia diambil dari suatu balok ya. Suatu balok gergaji menjadi 2 bagian ya. Menjadi 2 bagian. Ini adalah prisma. Prisma segitiga yang alasnya berbentuk segitiga dan atapnya segitiga. Berarti kalau baloknya volumenya 1920 cm3 ya, cm3 berarti kalau satu prismanya setengahnya ya, setengah kali 1920
atau sama dengan 900. Sini ada luas alas ya, 6 kali setengah kali 10 dikali 5 akar 3, karena di sini ada tinggi segitiga yang tadi yang kita udah hitung ya, 5 akar 3 yaitu 150. Tingginya 30 berarti luas alas kali tinggi ya, 150 akar 3 kali 30, 4500 akar 3 cm kubik. Jadi ada hubungan antara luas alas dengan tinggi, itu akan menjadi volume. Bentuk apapun prismanya, alasnya itu, kalau kita tahu ke luas alasnya, kita tahu tingginya, maka kita bisa menentukan volume dari si prisma ini. Nah, ini adalah ininya rumusnya ya. Kalau luas alas, kalau segitiganya siku-siku, berarti setengah kali alas kali tinggi A kali B. Kalau dia berbentuk A persegi atau persegi panjang, berarti volume si prismanya itu panjang kali lebar kali tinggi, atau sama dengan luas alasnya dikali dengan tingginya. Ada soal, sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga dengan panjang sisinya 3 cm ya. 4 dengan 5 cm. Kita udah tahu kalau 3, 4 dengan 5 itu adalah pasangan segitiga siku-siku. Tinggi prisma adalah 10 cm. Berapakah volume prisma? Berarti luas alasnya adalah setengah. Yang 5 jangan dipilih karena dia bukan sisi tegaknya, berarti dia ada sisi miring. Yang dipilih adalah sisi 3 dengan 4. Berarti setengah alas kali tinggi A3 kali 4 dikali tingginya, tinggi si prisma ya, tinggi prismanya 10, ini dikalikan 6, ini dikali 10 jadi 60. Jadi volume prisma adalah 60 cm kubik. Bagaimana kalau prismanya adalah segitiga 6, ukuran sisinya 12 ya, 12 tapi tingginya 20. Tentukan katanya luas alasnya dengan volume. Luas alas adalah, ini rumus singkatnya ya, kalau segi 6 itu luas alasnya 3/2 S kuadrat dikali akar 3. 3/2 dikali sisinya kan, sisi yang bagian alasnya 12 dikuadratin dikali akar 3, 216 akar 3. Jadi luas alasnya 216 akar 3 cm persegi. Volumenya luas alas kali tinggi, 216 akar 3 dikali 20 sama dengan 4320 akar 3. Jadi volume prisma adalah 4320 akar 3 cm kubik. Ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebuah kaleng berbentuk balok berukuran 10 desimeter kali 8 desimeter kali 6 desimeter, berisi air penuh. Bila air itu dituangkan pada kaleng lain berbentuk prisma yang luas alasnya 96 desimeter persegi dan sudah terisi air setinggi 12 cm, berapa literkah air pada kaleng berbentuk prisma sekarang? Menurut informasi dari soal bahwa untuk mengetahui berapa liter tinggi air setelah ketambahan air dari kaleng balok, maka dicari terlebih dahulu volume ketinggian air pada kaleng prisma. Baru setelah itu bisa ditemukan apakah volume air pada kaleng prisma, yaitu volume air pada kaleng balok sama dengan volume ketinggian air pada kaleng prisma. Berarti ukuran kaleng balok sama dengan luas alas kaleng prisma dikali ketinggian air. Ukuran kaleng alas panjang kali lebar kali tinggi, 10 kali 8 kali 6. Luas kaleng prisma itu 96. Ketinggian airnya berapa? Ketinggian airnya berarti 10 kali 8 kali 6 bagi 96, hasilnya 5. Jadi ketinggian airnya 5 desimeter kubik. Kaleng prisma sudah terisi air setinggi 12 cm atau 1,2 desimeter. Dengan demikian dapat ditemukan volume air pada kaleng prisma sekarang. Volume air pada kaleng prisma sekarang adalah luas alas prisma kali tinggi air sekarang. 96 dikali 1,2 tambah 5 atau 96 kali 6,2 atau 595,2. Jadi banyaknya air pada kaleng berbentuk prisma sekarang adalah 595,2 liter. Bagaimana menentukan volume limas ya?
Limas itu dibentuk dari kubus ya, kubus tapi dibagi 1, 2 alas bawah kiri kanan ya. Kini kalau dipotong dia akan membentuk seperti ini. Berarti ada 6 atau 1/6 volume kubus karena ada 6 buah limas ya. Depan belakang kiri kanan atas bawah itu ada 6 buah. Kalau volume kubusnya 8000 berarti satu limasnya berapa? 1/6 kali 8000 bagi 2 ya. Ini 4, ini 3. 1/3 kali 4000. Atau volume adalah 1/3 luas alasnya dikali dengan tinggi si limas. Misalnya tingginya di sini 10. Nah, seperti ini ada limas, tapi dia potongannya dari kubus berbentuk seperti ini. Volumenya tetap sama, adalah 1/3 dikali 1000. Nah, ini adalah luas alasnya dari kubus 20 kali 20 kali tingginya 20. Luas alasnya satu aja 20 kali 20 400. Karena dia punya tinggi 20 berarti volumenya volume total ya, volume total si kubusnya 20 kali 20 kali 20 hasilnya 8000. Kalau dia dibagi menjadi 6 limas ya, dipotong-potong ya, luas alasnya 400 kan tadi udah di soal, tingginya 10 bukan 20 karena limas itu di sini tingginya 10 atau setengah dari 20. Berarti volume totalnya volume si limasnya berapa? 1/6 kali 20 kali 20 luas alas kan 400 ya, 20 kali 20 dikali tingginya adalah 10 ya. Ini tinggi di sini adalah 20 kalau dipakai di totalnya 20. Volume si kubusnya ya, karena dikali 1/6 dia akan menjadi limas nantinya. 1 limas 1/6 kali 4000. Begitu juga yang bentuk seperti ini. Kalau mau volume kubusnya 1000 berarti kalau bentuknya seperti ini 1/3 kali 1000. Ini adalah kubus dan kubus yang terpancung. Ada soal untuk menambah pemahaman kalian tentang volume limas. Perhatikan contoh berikut. Sebuah limas tegak, alasnya berbentuk persegi panjang, sisinya 18 cm dan 32 cm. Puncak limas tepat berada di atas pusat alas dan tingginya 42 cm. Hitunglah volume limas tersebut. Volume adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Ya, alasnya kan 18 kali 32. Tingginya kan 42 sini. Udah ada di soal, kalikan 192 kali 42 8064, jadi volume limas adalah 8064 cm kubik. Misalnya ada atap rumah ya, atap rumah berbentuk limas dan alas berbentuk persegi, panjang sisi 8 meter dan tingginya 4 meter. Hendak ditutupi dengan genting yang berukuran 40 kali 20 ya. Seperti kayak gini, hitunglah banyak genting yang diperlukan. Genting itu kan menutupi atap ya, atap berarti sebenarnya luas permukaan atap berarti 4 kali segitiga sama kaki, segitiganya yang ini nih, segitiganya berarti 4 dikali luas segitiganya berapa, setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga ya. Berarti BC itu adalah alasnya. TU adalah sisi miring dari TOU, segitiga TOU siku-siku ya, itu sama dengan akar dari TO kuadrat ditambah OU kuadrat. Ingat Pitagoras. Berarti 2 kali 8 kali akar 4 kuadrat tambah 4 kuadrat, 16 akar 2. Diketahui ukuran genting 40 kali 20, 800 berarti 0,08 meter persegi. Dan luas atapnya adalah 16 akar 2 meter persegi. Jadi banyaknya genting 16 akar 2 bagi 0,08. Luas permukaan atap dibagi ukuran genting 200 akar 2, 282,84 atau 283 buah genting. Kalau yang gabungan berarti
kita menentukan masing-masing